Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku mau bercerita tentang perjalanan aku ketika kuliah, di mana aku merasa bahwa di awal kuliah aku salah jurusan dan sampai akhirnya ketika lulus aku mendaftar di CPNS dan lolos di tes yang pertama kalinya. Nah, gimana ceritanya dari salah jurusan sampai akhirnya ketika lulus keterima CPNS? Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu semua, seperti biasanya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya kalian selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi, klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi teman-teman, di sini aku pengen sharing ke kalian semua tentang perjalanan aku ketika kuliah, dimana pada saat itu awal kuliah aku merasa aku berada di jurusan yang salah gitu, salah jurusan gitu. Nah, di sini aku mau berbagi cerita ini supaya teman-teman bisa mengambil pembelajarannya dan ambil yang baik-baiknya ya teman-teman. Kalau misalnya nanti dalam cerita aku ada yang tidak baik, jangan dicontoh dan contoh yang baik-baiknya saja. Nah, kita mulai ceritanya dari awal ketika aku SMA teman-teman. Jadi ketika aku lulus SMA itu tahun 2013 dan aku berencana untuk melanjutkan studiku di jenjang perguruan tinggi. Nah, dulu ketika aku SMA itu aku dari MIPA teman-teman. Jadi aku itu dari sekolah dasar sampai dengan SMA itu memang suka sekali pelajaran yang tentang angka-angka gitu teman-teman, terutama matematika. Jadi aku itu suka banget matematika. Dari SD sampai dengan SMA itu selalu tergabung di tim Olimpiade Matematika karena memang senang sekali gitu dengan matematika, fisika yang berbau hitung-hitungan. Nah, ketika lulus SMA itu aku juga berencana untuk mengambil matematika karena memang merasa bahwa passionku itu ada di matematika. Nah, tapi pada saat itu aku itu pengennya itu kuliahnya di Jogja gitu. Aku punya impian kuliah di Jogja. Tapi oleh orang tuaku, terutama ibuku itu tidak diperbolehkan teman-teman untuk kuliah di Jogja karena dalam persepsi ibuku Jogja itu terlalu jauh dan apalagi aku adalah anak perempuan bungsu, jadi nggak boleh gitu ke Jogja. Nah, tapi aku tuh pengen banget di Jogja. Nah, akhirnya singkat cerita aku itu ketika lulus itu aku mencari di website, aku searching tentang perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kemudian kan keluar itu deretan nama-namanya, peringkat universitas di Indonesia. Nah, aku cari yang di Jogja teman-teman. Nah, setiap ketemu yang di Jogja itu aku catat, kemudian aku masuk di websitenya. Karena memang pengetahuan aku terhadap univ di Jogja kan juga tidak begitu luas. Jadi aku catat kemudian aku masuk di websitenya. Nah, jadi setelah aku menemukan daftar universitas yang ada di Jogja tadi, itu kemudian aku buka satu persatu teman-teman. Aku cari yang dia itu membuka jalur prestasi untuk tes masuknya. Jadi supaya aku tuh nggak perlu ke Jogja. Jadi aku mencari yang bisa menggunakan sertifikat penghargaan, kemudian rapot gitu, supaya aku tuh nggak ke Jogja gitu. Nah, akhirnya ketemulah sama salah satu univ swasta, namanya adalah Universitas Ahmad Dahlan. Ini adalah salah satu universitas swasta di Jogja yang terakreditasi A. Nah, akhirnya aku masuk di univnya, di websitenya. Kemudian aku cari, nah ternyata di sana itu kebetulan sekali di Universitas Ahmad Dahlan ini sedang membuka jalur prestasi, yang mana kita tuh nggak perlu ke Jogja. Jadi yang mau ikut di jalur prestasi ini tuh hanya cukup mengirimkan semua nilai raportnya dari semester 1 sampai semester 5, kemudian melampirkan piagam penghargaan, sertifikat-sertifikat yang dimiliki, dan pendukung lainnya gitu. Nah, jadinya teman-teman aku akhirnya memutuskan untuk ikut di jalur ini. Dan jalur ini itu ternyata bukan hanya jalur masuk, tetapi satu paket dengan beasiswanya. Jadi ketika lolos di jalur ini, itu artinya keterima sebagai mahasiswa dan juga keterima beasiswanya. Jadi satu paket.
Nah, karena itu akhirnya aku ngurus semua dokumen yang diperlukan dan aku kirim via pos karena yang dikirimkan itu kan dokumen-dokumen, jadi nggak perlu ke Jogja. Dan sekitar 1 bulanan itu aku mendapatkan telepon dari pihak Bimawa Universitas Ahmad Dahlan yang mana itu adalah pengumuman bahwa aku diterima di jalur prestasi tersebut, teman-teman. Alhamdulillah banget, Allah berikan kemudahan dan diterima di sana. Ternyata beasiswa itu ada slot untuk 13 orang dan aku termasuk salah satunya di sana. Alhamdulillah. Dan akhirnya aku diterima jadi mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, dari mana salah jurusannya itu, teman-teman? Jadi waktu awal itu kan aku mau mendaftar di matematika, tetapi di jalur prestasi ini itu ternyata tidak ada untuk program studi matematika. Jadi program beasiswa ini itu hanya diperuntukkan untuk 2 program studi. Yang pertama itu adalah farmasi, yang kedua itu bimbingan dan konseling. Jadi untuk siswa yang berasal dari jurusan IPS itu hanya bisa melamar atau mendaftar di jurusan bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang dari IPA itu bisa mendaftar di farmasi atau bimbingan dan konseling. Nah, kebetulan karena aku dari IPA, itu aku bisa memilih antara farmasi atau bimbingan dan konseling. Pada saat itu guruku itu menyarankan untuk masuk di farmasi karena semua nilai-nilaiku itu support untuk di farmasi ini. Nah, akan tetapi aku itu punya sedikit masalah dengan bau-bauan gitu, teman-teman. Nah, persepsi aku pada saat itu ketika farmasi, maka nanti itu aku akan berkutat pada obat-obatan yang mana itu akan sensitif dengan bau-bauan gitu. Nah, sementara aku punya masalah dengan itu. Terus aku berpikir bahwa ini adalah beasiswa, kalau sampai nanti aku tidak bisa menyelesaikan, kan ini akan sayang sekali. Akhirnya aku ambil aman, aku ambil yang bimbingan dan konseling. Nah, di situ awalnya, teman-teman. Jadilah aku diterima sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Ahmad Dahlan angkatan tahun 2013. Nah, kemudian ketika awal-awal kuliah itu, karena seperti yang aku ceritakan tadi, di SMA itu aku senang banget sama hitung-hitungan, angka-angka. Nah, sementara ketika aku kuliah di jurusan bimbingan dan konseling ini, di awal perkuliahan itu tidak ada mata kuliah yang berbau angka-angka gitu. Adapun mata kuliah statistik itu bukan di semester 1, bukan di semester awal. Jadi di semester awal itu teori-teori, tidak ada yang berbau angka-angka, teman-teman. Nah, itu yang membuat aku itu agak kangen gitu dengan angka-angka tadi, dan sesekali tuh terfikirkan gitu, apa ini aku salah jurusan ya, aku senangnya tuh hitung-hitungan, senangnya tuh angka-angka gitu, sementara ini nggak ada sama sekali. Nah, sering sekali muncul perasaan seperti itu, teman-teman. Tapi di sana aku tuh suka counter diriku sendiri gitu, bahwa di perkuliahan pun aku kan bisa mengikuti dengan baik gitu, cuma mungkin aku kangen saja dengan hitung-hitungan tadi gitu. Dan aku ingat banget pada saat itu aku berdoa gitu, teman-teman, ke Allah, ini sepertinya aku salah jurusan gitu. Dan seperti biasa setelah sholat kan kita berdoa, ngaji gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu ketika aku ngaji itu, aku sambil baca terjemahan. Kalau tidak salah itu di surat Al-Baqarah ayat 216 kalau nggak salah. Nah, intinya di sana itu artinya adalah bisa jadi apa yang kamu sukai itu tidak baik buat kamu, dan bisa jadi yang tidak kamu sukai itu baik buat kamu karena kamu tidak mengetahui sedangkan Allah yang maha mengetahui. Nah, aku dapat ayat itu, teman-teman, dan aku mengimani bahwa sebenarnya aku itu hanyalah makhluk lemah yang tidak tahu apa-apa. Yang maha tahu segala-galanya itu adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku mengimani itu, teman-teman, bahwa mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa aku. Karena sebelumnya ketika aku dari lulus SMA itu aku selalu berdoa, dan dalam doaku itu, teman-teman, aku berdoa, ya Allah, tunjukkanlah dan pilihkanlah universitas yang terbaik untuk hamba, tempat terbaik untuk hamba untuk bisa berproses, dan jurusan yang terbaik untuk hamba, yang di sana hamba bisa mengembangkan diri hamba bisa belajar dengan maksimal, di sana hamba bisa mendapatkan keberkahan dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, teman-teman. Nah, jadi dari sana aku mengimani bahwa mungkin itu adalah jawaban dari Allah. Cuma aku belum tahu saja apa sebenarnya rahasia yang Allah ingin jawab melalui
jurusanku itu pada saat itu. Dan ternyata tidak lama teman-teman, tidak perlu menunggu sampai lulus. Ketika kuliah itu Allah sudah berikan jawaban atas hadiahnya kepada aku yang Masya Allah sekali gitu. Jadi selama proses perkuliahan di sana, alhamdulillah bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, dosen-dosen yang luar biasa, bisa mengembangkan potensi dengan maksimal, dengan dukungan yang luar biasa juga dari dosen-dosen dan juga teman-teman, yang mana sebelum lulus itu aku bisa beberapa kali ke luar negeri dengan gratis, tanpa biaya apapun, bahkan mendapat gitu teman-teman. Jadi itu luar biasa sekali, dan bahkan Allah izinkan juga untuk menjadi mawapres dan berbagai pencapaian yang lainnya, bisa lulus tepat waktu. Kemudian ketika lulus aku mendaftar CPNS, alhamdulillah juga langsung lolos gitu. Alhamdulillah itu adalah jawaban-jawaban yang menurutku Masya Allah sekali, yang Allah berikan untuk aku gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman yang mungkin juga berada dalam posisi seperti aku tadi, merasa salah jurusan, kemudian yang lain gitu ya teman-teman, mungkin ini adalah fase yang harus teman-teman jalani, dan percaya bahwa Allah sudah siapkan kado terbaiknya, jawaban terbaiknya, hadiah terbaiknya untuk teman-teman gitu. Kita harus sabar. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin di setiap kesempatan yang datang kepada kita, dan berdoa semaksimal mungkin yang kita bisa, curhat apapun yang kita rasakan kepada Allah gitu teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu membandingkan diri teman-teman dengan orang lain. Fokus teman-teman adalah di diri teman-teman sendiri. Teman-teman boleh refleksi, tapi tidak untuk meratapi. Refleksi itu berarti teman-teman merefleksi diri, apa yang kurang, apa yang harus dimaksimalkan gitu. Tapi kalau meratapi jangan ya teman-teman, karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Nah teman-teman silakan fokus ke dirinya sendiri saja, menjadi versi terbaik dari dirinya. Karena aku meyakini bahwa ketika kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, itu kita sudah akan menjadi yang terbaik. Kita tidak perlu mengalahkan siapapun, tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun. Kita cukup mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan ego kita, mengalahkan rasa malas kita, mengalahkan hal-hal negatif yang ada di diri kita, overthinking kita, dan lain-lain. Ketika kita bisa mengalahkan itu semua, insya Allah kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita, dan Allah insya Allah akan mudahkan langkah kita teman-teman. Nah jadi kegalauan aku di 2013 itu ternyata puncaknya itu Allah jawab 6 tahun kemudian teman-teman. Ketika aku lulus, ternyata ada pembukaan CPNS dan dibuka di dekat rumah aku sesuai dengan jurusan aku teman-teman. Mungkin ketika tadi aku mengambil jurusannya itu matematika, belum tentu aku akan lolos CPNS juga, belum tentu juga aku akan berada di posisi yang sekarang gitu teman-teman. Karena di dekat rumah aku nggak ada yang buka matematika. Nah betapa Masya Allahnya rencana Allah itu. 6 tahun yang lalu saya bertanya gitu, kenapa saya berada di jurusan ini. Ternyata Allah jawab itu 6 tahun kemudian. Ini loh, setelah kamu lulus, kamu sudah aku berikan hadiah bisa bekerja di dekat rumah dan lain-lain. Itu aku dapatkan 6 tahun kemudian teman-teman. Jadi memang kita harus bersabar, harus berusaha semaksimal yang kita bisa. Apapun kesempatan yang datang harus kita lakukan sebaik mungkin gitu. Dan aku lulus itu 2017 teman-teman. Aku lulus kuliah 2017. Pada saat itu usia aku 21 tahun. Aku kelahiran 9 Maret 1996. Jadi ketika aku lulus itu aku umur 21 tahun. Kemudian aku mendaftar CPNS itu di tahun 2018. Itu usia aku 22 tahun. Dan pengumuman diterima CPNS itu 2 Januari 2019. Yang mana itu sebenarnya juga masih terhitung 22 tahun juga. Yang kemudian dilanjutkan pemberkasan 15 Januari 2019 dan resmi mendapatkan SK CPNS itu pada tanggal 1 Maret 2019. Itu juga sebenarnya usianya masih 22 tahun, tapi tinggal 8 hari lagi itu sudah 23 tahun. Jadi alhamdulillah di usia 23 tahun ini Allah izinkan, Allah berikan amanah untuk berada di posisi ini. Nah, tapi teman-teman, apapun yang sekarang sedang teman-teman kerjakan dan apapun profesi teman-teman, percayalah bahwa semua profesi itu baik teman-teman. Tidak ada satu yang lebih unggul dari yang lain selama pekerjaan yang teman-teman lakukan itu halal dan tidak menyalahi aturan norma agama maupun norma sosial. Itu teman-teman silahkan dilakukan saja.
tidak perlu bingung dan risau dengan bahwa pengusaha itu lebih baik dari PNS, bahwa PNS lebih baik dari pekerjaan B lebih baik dari pekerjaan C. Tidak perlu teman-teman, bahwa semua pekerjaan itu insya Allah baik jika kita laksanakan dengan amanah, kita laksanakan dengan baik. Itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Semuanya punya tantangannya masing-masing. Yang terpenting adalah kita bisa menjaga amanah ini supaya kita mendapatkan keberkahannya. Nah, itu dulu cerita dari aku teman-teman, sharing dari aku. Silakan diambil yang baik-baiknya, yang tidak baik silakan ditinggalkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.